nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini Tuhan berkati kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan pelihara kita. Dan pada pagi yang ini meskipun dalam cuaca yang hujan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu Saudara, mari bawa hati kita kepada Tuhan. Bawa pujian kita yang terbaik pada pagi hari ini untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau bilang kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib dalam kehidupan kami. Anugerah dan kebaikan Tuhan, itu yang melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk saat ini, suatu kesempatan, suatu kehormatan bagi setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan hadir bertata di atas setiap pujian kami. Kami menyerahkan juga umat-Mu Tuhan yang saat ini masih dalam perjalanan Tuhan. Tutup bungkus sertai mereka. Tibakan mereka ditempatin dengan penuh selamat. Biar sama-sama kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang dimuliakan. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati sukacita-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharap, kami percaya padamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Saya rindu biar pujian ini, biar jemaat Tuhan saja nyatakan pujian ini. Katakan Tuhan, Tuhan.
Ini menjadi pengakuan kami, hanya Engkau yang menjadi harapan kami Tuhan. Kau Yesus Allah perlindunganku. Mari sama-sama kita nyatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku Tuhan, penuh dengan pujian bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bersyukur kepadamu Tuhan, kepadamu ya. Lebih lagi, sama-sama kita nyatakan, mulutku Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Bapak Ibu Saudara, bangkitkan imanmu, sama-sama kita katakan, oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi sama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami berikan kepadamu Yesus Tuhan, Bapakku, Bapakku yang baik. Yesus perlindunganku, Yesus perlindunganku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sungguh ajaib.
Yesus yang hidup. Bapa, ini setiap pribadi kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Ini setiap pribadi yang rindu akan Engkau Tuhan. Ini setiap hati kami, ini setiap pujian kami Tuhan. Kami mau bawa di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Allah kami, Allah yang dahsyat, Tuhan kami yang sanggup menolong kami, yang sanggup menolong kami. Sungguh tiada tertandingi oleh siapapun Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu khawatir, sebab Engkau yang menjadi perlindungan kami, Engkau menjadi kota benteng kami Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan Yesus. Terlalu baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Kau baik Tuhan. Biar setiap nafas kami memuji nama-Mu Tuhan. Biar setiap nafas kami menyembah Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus yang menjadi sahabat kami, Roh Kudus yang menjadi penolong kami. Ku bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sungguh Dia Tuhan yang terlalu baik dalam kehidupan kita. Kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita untuk kita rasakan. Tuhan tidak minta banyak daripada kita pada pagi hari ini. Tuhan minta bawa hati kita. Kita mau berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan kita. Kami kagum, kami hormat akan kebesaran-Mu Tuhan. Nama yang menyelamatkan kami, nama yang membebaskan kami, nama yang menyembuhkan kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terus bawa hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah
bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah. Pujian terbaik kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kuasa bagi gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu Tuhan. Namamu ku bersuka atas selamanya. Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak-bapak saudara, sini kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah pujian. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas selamanya. Kami kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti-Mu, tiada janji seperti yang ada pada. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan pujian bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami persembahkan kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas selamanya. Kami kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, tiada janji seperti yang ada padamu. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Lebih lagi Tuhan, kami akan bersuka cita. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Boleh tos kanan kirinya katakan, kita mau bersorak buat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menyambut Raja kita yang luar biasa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji
Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekali lagi, lebih keras lagi, lebih lagi cuma Tuhan. Saya yakin bisa lebih lagi dari ini. Lagi. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah. Dia Raja di atas segala raja. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tetap bertepuk tangan jemaat Tuhan. Kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Ku nyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja. Semuanya. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Lebih dahsyat lagi katakan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Ayo jemaat Tuhan, kita mau serukan dia. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan mari katakan jangan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Saya mau melihat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, meskipun cuaca di luar tidak mendukung kita untuk datang, tapi saya yakin dan percaya yang hadir pada pagi hari ini semua bersuka cita, amin. Amin. Semua bersuka cita, amin. Amin. Boleh semua nanti lambaikan tangan ketika kita menyanyi glory. Sebelah kanan boleh, di tengah boleh, di sebelah kiri boleh. Amin. Amin. Ku nyanyi
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi ayo jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu buat kejayaannya. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi jemaat Tuhan. Mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Biarlah setiap pujian, biar setiap mazmur yang kita tujukan untuk Tuhan kita yang luar biasa, boleh berkenan untuknya. Dan saatnya jemaat Tuhan, kita akan ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari jemaat Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini dari dalam hati kita. Biar Tuhan memberikan kita kekuatan. Biar setiap kita yang hadir di tempat ini berkenan baginya. Sama-sama jemaat Tuhan. Bentuk kami Tuhan Yesus. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Dan ku menjadi ciptaan-Mu. Sucikanku, kudus hati-Mu, Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku.
Ini doa kami Tuhan. Ini keinginan setiap kami yang hadir di tempat ini. Bentuk hati kami Tuhan. Bentuk Tuhan Yesus. Dan ku menjadi serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemuliaan segalanya bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Karena penyertaan-Mu kami bisa ada dan tiba di tempat ini dengan selamat tanpa satu apapun yang terjadi. Kami yakin anugerah-Mu selalu besar buat kami. Kemanapun kami melangkah, anugerah-Mu mendahului setiap langkah kaki kami. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka pendengaran kami, dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, biar setiap firman Tuhan yang disampaikan dapat kami tangkap dan kami pulang tidak sama lagi. Kami membawa berkat rohani dari Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut indah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, jangan duduk dahulu. Pagi hari ini kita dilayani bukan orang yang lain lagi sebenarnya. Jadi sebelum saya keluar dari merantau, maksudnya dari 2004, dia sudah di sini. Silakan nyalakan lampunya, jangan tanggung-tanggung. Ya. Jadi beliau bukan orang yang lama di tempat ini. Dulu juga pernah menjadi ketua youth, namanya belum Goal Sisi dulu waktu itu, namanya Goal Generation of Light. Saya cuma nambahin sisinya di belakang, generasi baru. Jadi ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pendeta Anton Arwan ST HMBTK. Silakan maju ke depan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah. Wow, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini saya boleh kembali ke rumah saya. Mengenang 2002 saya ada bersama almarhum Bapak Pendeta Justus. Dan tak terasa 22 tahun. Saya boleh bertemu Esra, dulu dia masih SMA, SMK Telkomsel. Puji
Tuhan, sekarang dia sudah melayani Tuhan. Wow, saya senang sekali. Baik, mungkin masih banyak yang tidak kenal karena saya lihat yang saya kenal cuma beberapa. Satu Oma yang di belakang. Ya, baik, nama saya Anton Aruan. Saya baru diizinkan Tuhan mengembalakan jemaat tahun 2022. Baru 2 tahun. Sebelumnya saya melayani sebagai pelayan mahasiswa, mengajar di beberapa kampus di kota Daeng ini. Dan saya melihat ada mahasiswa saya hadir hari ini. Ya puji Tuhan, wow dia sudah melayani multimedia. Mantap Marcel. Puji Tuhan. Baik, itu saja mungkin perkenalan. Jadi ketemu di luar bisa panggil Pak Pendeta, bisa panggil Pak Anton, bisa panggil Adek, bisa panggil Kakak, panggil siapapun. Ya, saya tinggal di Panaikang, di Jalan Haji Kala, dan saya mengembalakan jemaat di GKP Siloam Center. Kami berada di depan Mall Emtos, Jalan Perintis Kemerdekaan. Saya rasa itu sudah cukup, ya. Semua karena Tuhan. Ya walaupun kami baru 2 tahun, tapi puji Tuhan saya melihat gerakan Tuhan yang luar biasa. Saya pun gak habis pikir. Kemarin kami Natal di Balak. Wow, Balak dilawat Tuhan. Luar biasa, Balak penuh dengan orang-orang yang gak pernah saya pikir. Kami memenangkan banyak orang Kedar. Kalau saudara lihat Facebook saya tidak suka main di TikTok. Atau khotbah saya ditampilkan kemana-mana, saya nggak mau. Karena banyak pendeta yang hanya cuplik khotbah pendeta. Dia tidak duduk diam di kaki Tuhan dan meminta kebenaran yang dari Tuhan. Tidak salah kita ambil khotbah pendeta lain, tetapi saya berani mau berkata jauh lebih baik ketika engkau duduk, engkau sujud, dan engkau menerima sendiri kebenaran dari Tuhan. Itulah roti hidup yang sesungguhnya. Baik, itu saja perkenalan kita karena waktu. Saya biasa khotbah tidak terlalu lama. Kenapa? Supaya sering diundang. Kemarin saya khotbah Natal di Hotel Mercure. Terus panitia bilang, Pak Pendeta bisa 30 menit. Saya menawarkan, bisakah 15 menit? Oh bisa sekali. Saya bilang baik. Dan puji Tuhan saya khotbah tepat 15 menit. Hari ini jika Tuhan izinkan karena ini rumah saya, hujan juga di luar, karena mengkasar bosiri dan lekang, tidak apa-apa kita dengar firman Tuhan lama-lama. Amin. Amin. Ayo kasih tahu samping kiri kanan bilang hari ini kita menerima berkat Tuhan. Baik, pembacaan Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25, kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu Jemaat ayat 22, dan kita berakhir pada ayat yang ke-25. Ratapan pasal 3, 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Terpujilah Tuhan yang berfirman, yang diberkati dan disebut berbahagia adalah semua orang yang memelihara dan melakukan sabda Tuhan. Amin. Saya diberi tema tahunan, yaitu iman dan kasih setia. Ratapan, wow, ini adalah kitab nabi-nabi besar. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia pada tahun 587 sebelum Masehi. Ratapan itu berarti kesedihan, kegalauan, kehancuran. Mengapa? Sebab umat Tuhan waktu itu sedang ditawan.
Dan ada beberapa penafsir berkata, pembuangan di Babel itu lebih ngeri. Lebih ngeri daripada sengsara yang dialami umat Tuhan di tanah Mesir. Dan yang lebih hebohnya lagi, berapa tahun umat itu ditawan di Babel. Kalau ada yang tahu, saya beri hadiah coklat. Berapa tahun umat Tuhan ditawan di Babel. Saya sering beri hadiah, bukan hari ini saya lupa, saya buka tadi dompet saya, tas saya, enggak ada hadiah saya bawa. Waduh. Tapi saya janji saya akan belikan kau coklat. Berapa tahun umat Tuhan ditawan di Babel? Oke, baik. Esra nanti kasih tahu siapa dia ya. Nanti saya belikan kau coklat. 70 tahun. Umat Tuhan ditawan di tanah Mesir berapa tahun? Di Mesir. Di tanah perbudakan. 40 tahun. Bagaimana tidak umat itu menangis, menjerit, berseru kepada Tuhan 70 tahun. Wow. Saudara, dalam pergumulan jangankan 70 tahun. Satu hari saja begitu berat. Seminggu, setahun. Mereka terus berjerit, menangis, meminta tolong. Tetapi pertolongan itu tak kunjung tiba. Mungkin ketika kita ada di posisi itu kita berkata, Tuhan kau begitu jahat. Semua umatmu telah berseru dan memohon kasih setiamu. Tetapi bukan pertolongan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi sebaliknya kalau saudara baca seluruh kitab Ratapan, saudara melihat bahwa tidak sedikit umat itu berpaling dan meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan salah ketika orang berpaling? Sekali lagi saya mau berkata, Tuhan tidak pernah salah. Sebab Tuhan tahu apa yang Dia buat bagi saya dan saudara. Saya tidak tahu apa pergumulanmu. Saya tidak tahu seberapa banyak dan seberapa sulit yang sedang kau alami. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa kasih setia Tuhan tak pernah undur dalam hidupmu. Katakan amin. Kasih setia Tuhan tak akan berpaling dalam hidupmu. Saya seringkali berkata kalau Tuhan izinkan kau mengalami fase pergumulan yang long time, yang begitu panjang. Dengar firman Tuhan pagi ini, maka Tuhan juga akan sediakan bagimu berkat yang besar. Ada banyak orang yang ingin minta berkat yang besar, tapi tidak mau melewati fase yang besar. Ada banyak orang mau minta berkat yang besar, tapi tidak mau melewati pergumulan yang besar. Dengar firman Tuhan hari ini. Jika kau mengalami fase di mana pergumulan itu begitu berat dan besar, saya sungguh mengimani bahwa Tuhan mau sediakan kepadamu juga berkat yang besar. Katakan amin. Coba tanya sama pikir kananmu, mau terima berkat besar? Wah, saya tahun 99 melayani mahasiswa sampai hari ini. Bahkan ketika gereja sinode saya mengutus saya untuk jadi gembala sidang, saya minta satu, jangan halangi saya untuk tetap ada di dunia pelayanan mahasiswa. Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih melayani PMKO di Kota Daeng.
Pesan apa yang kita bisa ambil melalui firman Tuhan pagi ini? Yang pertama, pada ayat yang ke-21, saya menemukan kebenaran dan kebenaran itu berkata, jangan pernah putus harapanmu. Bisa ikuti kita baca sekali lagi. Jangan pernah putus harapanmu. 2, 3. Kasih tahu samping kiri kananmu, bilang jangan pernah putus harapanmu. Yes. Waktu Tuhan mendengar dan melihat jeritan 70 tahun. Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan kasih tahu Yeremia, beritakan firman di tanah pembuangan itu. Dan katakan bahwa jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Yes. Tahun 99 saya melayani dengan sepeda. Bahkan tidak sedikit orang berkata, Pak Balut Juku, dengan penuh kesabaran saya melayani. Sampai Tuhan izinkan tahun 2020. Bayangkan itu 99 sampai 2020. Berapa tahun itu? 21 tahun ya. Lamanya. Baru Tuhan kasih saya kendaraan roda 4. Tuhan kasih saya mobil yang gak pernah saya pikir. Tapi di tahun 2022 mobil yang baru itu baru 2 tahun ku nikmati. Tuhan taruh di hati saya, berikan ke gereja untuk dipakai pelayanan. Wow, waktu saya doa dan Tuhan taruh itu di hati saya bilang gini, Tuhan, ini juga baru di rumah ini. Ya puji Tuhan, tidak bermasalah, tidak dikredit, tidak di apa, semua baik, cash. Tapi jujur itu sesuatu yang berat. Ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya belajar satu, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Saya kembali diingatkan 99 bagaimana saya menggayung sepeda. Tuhan terus review bawa saya. Ketika dalam heningan saat teduh itu saya mengambil keputusan, ampuni saya. Saya panggil majelis dan saya berkata, hari ini mobil ini kuserahkan ke gereja. Hari ini saya melayani masih setia dengan kendaraan motor saya. Tapi saya tidak kehilangan sukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemarin saya melayani di Pertamina. GM itu orang Pak Rama Sitorus, orang Batak. Dia jemput saya, dia kaget. Wih, kok Pak Pendeta naik motor ya? Ya Pak. Saya bilang lebih praktis Pak, lebih cepat lagi. Oh gitu ya. Pak nanti diantar ya. Terima kasih. Kalau kita tidak putus harapan, dengar, kita akan melihat terus kebaikan Tuhan. Amin. Jangan kita selalu ukur kebaikan Tuhan itu dengan berkat yang melimpah. No.
Tuhan izinkan saya beberapa tahun yang lalu ke Surabaya. Saya tidak kenal ibu itu. Ada adik PA saya yang memberi nomor saya ke dia. Dia nangis. Pak Pendeta, pergumulan saya A sampai Z. Wow, berat juga. Minta tolong doakan Pak Pendeta. Iya baik, saya doakan ya. Jangan Pak Pendeta, bisakah ke Surabaya? Wih, dalam hati saya, kalau di kota Daeng biar ku sampai Takalar apa semua saya pergi. Surabaya ini. Waktu itu saya bilang, gimana ngalih doe. Dia bilang, Pak Pendeta sudah ada tiket PP. Kandang paksa. Saya bilang baik. Saya dijemput di Bandara Juanda sampai ke rumahnya. Dan waktu saya sampai ke rumahnya, seumur hidup saya jadi hamba Tuhan. Gak pernah saya masuk rumah berlantai 5. Wow, semua lux. Tapi aneh, waktu saya masuk ke rumah itu, saya tak melihat. Hanya saya temukan ibu itu, anaknya 1 dan pembantu. Dibawa sampai lantai 5. Wih, saya bilang, Bu, di sini ada berapa orang yang tinggal? Cuma saya 2 anakku Pak Pendeta. Pembantu datang pagi, sore pulang. Oh gitu ya. Suami ibu di mana? Suamiku kerja Pak Pendeta. Oh gitu ya. Terus kapan pulangnya? Dia bilang nggak tahu juga pulangnya kapan Pak Pendeta. Wih, saya bilang kerjanya apa? Nah, saya kaget rumah, ini rumah seluks gini. Dia bilang suamiku pelaut Pak Pendeta. Oh, dia sedang di Eropa. Dalam hati saya bilang, Tuhan, ini Wika yang mungkin dibilang orang kaya yang bodoh. Kenapa dibilang orang kaya yang bodoh? 2 orang aja kau tinggal baru 5 lantai rumahmu. Nagana Mangkasar, Pongoro. Coba lihat samping kiri kananmu, pastikan tidak ada orang Pongoro di sini. Alamin. Alamin. Hari itu saya bilang, Ibu silakan saya mau berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan wahyukan kebenaran bahwa harta dan kekayaan tidak bisa bikin orang bahagia. Saya bilang terima kasih Tuhan, jauh-jauh saya dari Makassar ke Surabaya, saya dapat pesan yang luar biasa. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang harta dan kekayaan tidak bisa buat orang bahagia. Yang bisa buat kita bahagia ketika kita terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan bilang hari ini jangan putus harapanmu. Apapun yang kau alami, kesulitan apapun kau alami, jangan putus harapanmu. Ketika saya melayani Tuhan, gereja papa saya cukup besar. Tapi ketika saya menikah, saya bilang saya harus keluar dari pastori papa. Papa saya bilang jangan mau kena besar itu pastori. Saya bilang tidak papa. Saya mau berusaha mandiri. Saya keluar, saya kontrak di kamar 2,5 kali 3. 2,5 kali 3, 2009, saya ingat. Dan di kamar itu saya berdoa, Tuhan kasihani hambamu. Saya enggak pernah bilang ke orang lain, saya kos di kamar 2,5 kali 3. Bikin malu Tuhan yang kulayani. Tapi saya berlutut di kamar itu dan saya bilang, Tuhan, aku tahu semua yang ada di dunia ini adalah milikmu. Dan
karena aku hanya memohon belas kasih-Mu. Berikan aku tempat tinggal. Saya bilang walaupun itu mungkin hanya sebuah kaca dinding, kusyukuri Tuhan asal aku punya rumah sendiri. Dan di akhir doaku saya berkata, jangan kehendakku jadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan tahukah saudara, tahun 2009 itu, 2014 Tuhan izinkan saya melayani di Manado. Setelah saya pulang dari Manado, ada seorang ibu yang memanggil saya ke rumahnya. Saya tidak kenal juga itu ibu siapa. Baru kali itu ketemu, saya nggak ngomong juga pergumulan kesusahan saya. Jadi adik saya Esra, jangan pernah ngomong kesusahan pergumulanmu di mimbar, karena kau mempermalukan Tuhanmu yang kau layani. Gak pernah. Tapi Tuhan utus ibu itu untuk membelikan saya rumah batu berlantai 2 yang saya tempati sekarang. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Yes. Kau setia, Kau-Mu. Kapan? Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau-Mu, Bapa. Nangis. Papi saya datang waktu kami syukuran, dia bilang saya sudah puluhan tahun jadi gembala, tapi saya belum pernah dapat berkat yang luar biasa. Ketika kau sedang ada dalam keputusasaan, ingat firman Tuhan hari ini. Jangan putus harapanmu. Ada amin? Ada amin? Yes. Terus berharap kepada Tuhan. Berkat yang paling besar saya terima di tahun 2021 masa pandemi. Semua pelayanan tutup. Saya nggak diundang lagi kemana-mana. Saya hanya buat live streaming dan membagikan ke adik PA saya, anak-anak rohani saya. Dan hari itu ada teman saya memanggil saya berdoa. Ketika saya doakan usahanya, wow, ternyata dia bergerak di bidang properti. Saya berdoa. Ketika saya doakan, lahannya kurang lebih 80 hektar. Weh, gila, 80 hektar. Setelah saya berdoa, teman saya itu berkata, Pak Pendeta, sempat ada sesuatu yang didapat dalam doa atau apa. Saya hanya bilang, ketika tadi saya berdoa dan mengangkat tangan untuk lahan kau yang begitu luas. Nah sebelum dieksa, pohon-pohon semua, dia bilang kita berdoa dulu, panggil Pak Pendeta. Jadi jemaat, ini pelajaran yang baik. Kalau kau mau buka usahamu, kau mau kerjakan segala sesuatu, jangan kau buka sebelum hambanya pendeta datang berdoa. Ada amin? Ada amin? Ya.
Ketika saya berdoa mengangkat tangan, amin, saya melihat itu hutan pohon yang begitu banyak. Berubah jadi orang di dalam. Dan saya bilang sama direktur, saya tidak mendahului kehendak Tuhan. Tapi saya sungguh percaya lahan ini akan habis terjual. Terus dia bilang begini, oh kalau begitu Pak Pendeta luar biasa. Bantu Kak dulu, jualkan, pasarkan. Saya bilang, oh no, itu bukan mikir jaku. Tugasku hanya berdoa. Jangan, gak enak saya suruh orang beli. Orang gak beli, Pak Pendeta ini ya. Dia beli pun nanti jadi masalah, jangan, cukup saya doakan kok. Dia bilang sekarang tidak perlu gitu pergi ke user Pak Pendeta. Maksudnya bantu share di media sosial. Saya bilang iya, kalau saya share dan ada orang mau beli gimana? Ada staf kantor yang bisa follow up Pak Pendeta. Oh gitu ya. Saya bilang baik, saya pulang dulu, saya tanya istri saya berdoa ya. Saya pulang, saya tanya istri saya, terus saya dikasih berkat, wow cukup banyak juga. Istri saya bilang, jangan kok Pak, tugasmu itu melayani. Saya cuma bantu share. Oh kalau gitu share mau kok pale. Saya bilang gini, Ma, kita berdoa subuh. Setiap subuh kami bangun berdoa, menyembah Tuhan. Dan pagi itu dalam doaku saya berkata, Tuhan izinkan aku melihat tanda hari ini. Jika hari ini aku share dan ada yang mengambil, membeli, aku percaya berarti kau izinkan aku ada di perusahaan itu. Amin. Saya share. Waktu saya share habis pagi itu, siang itu jam 11 saya buka. Wih, banyaknya orang mau beli. Banyaknya orang mau ambil. Dan staf kantor bilang, Pak Pendeta selamat. Ada 30 unit yang terjual hari ini. Khusus untuk Pak Pendeta. Dan tahukah saudara, hari itu saya dapat berkat 90 juta rupiah. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Weh, saya bilang wow terima kasih Tuhan. Pandemi, kolaps semua orang. Tapi di pandemi itu saya dapat berkat. Saya langsung bilang sama istri saya, Ma stop. Tidak usah jual telur, tidak usah jual beras. Sebab saya jual telur beras waktu pandemi. Untuk menghidupi pelayanan. Stop. Tuhan kirim berkat baru. Terus mulai saya share 2021 sampai 2022 saya berhenti. Dan tahukah saudara, saya berhasil menghabiskan lahan itu. Lahan yang cukup besar itu. 800 kapling. Wow, 10%. 80 hektar, saya bisa habiskan 800 kapling. Dan saya dapat benefit dari perusahaan 2,4 M. Wow. Hari itu saya langsung jadi OKB. OKB. Bukan mau KB, OKB. Orang kaya baru. Saya udah bilang, saya sekarang mau bawa mama semua kita pergi. Tapi istri saya diberi hikmat, jangan. Kita beli rumah kos. Pandemi tidak bisa kipi mana-mana. Dan saya beli rumah kos, ada 5 rumah kos saya beli. Ditambah 2 di dekat rumah jadi 7 rumah kos saya. Oktober di tahun yang sama 2022. Ketika saya berlutut dan menyembah Tuhan.
Itu hari yang menurut saya waktu itu hari yang paling malang. Sayang istri saya nggak bisa hadir Bang Desra. Paling malang, kenapa? Karena hari itu ketika saya berdoa, Tuhan taruh di hati saya, serahkan semua yang kuberi bagimu. Oh Tuhan, saya bilang no, enggak. Saya berdiri di mimbar ini, saya bilang tidak Tuhan. Saya bilang enggak. Kita bangun pagi, saya mau berdoa menyembah. Lain Mi, beda Mi, enggak kayak dulu. Setiap kali saya melayani, tetapi saya merasakan sudah tidak ada mana baru. Hanya knowledge, hanya pengetahuan, tidak ada mana baru. Saya selalu kalau beribadah saya tidak minta banyak orang Tuhan, saya enggak minta. Satu hal yang saya minta setiap kali saya melayani, saya mau hadirat-Mu kuat di tempat ini. Tadi saya berlutut, saya minta hadirat-Mu kuat Tuhan di tempat ini. Dan ketika saya terus melayani, kosong. Istri saya bilang, kenapa kok Pak? Saya ngeles, enggak Ji sayang. Terus ditanya lagi, kenapa kok Pak? Kayak kok enggak sukacita sejahtera. Masih kurang kah berkat Tuhan? Oh enggak cukup nih sayang. Enggak Ji, enggak apa-apa sayang. Dia tanya lagi, saya minta maaf Pak. Saya banyak kekurangan. Kau enggak salah. Dia bilang begini, kita sudah hidup, kita sudah 15 tahun bersama. Saya udah tahu siapa kau. Kita 15 tahun sama duduk di hadirat Tuhan, saya sudah tahu siapa kau. Minta tolong kalau ada sesuatu dibagi. Kita bukan lagi 2 tapi 1. Saya peluk istri saya bilang, Ma, saya dapat sesuatu dalam doa. Berkat yang Tuhan kasih itu, jual dan beri untuk Tuhan. Saya berharap istri saya enggak setuju. Sama dengan saya. Saya berharap istri saya bilang, pakai tongko hikmat. Saya berharap seperti itu. Tapi tahukah saudara, ternyata istri saya bilang, Pak ingat kok. Ingat 2009 kita di kamar 2,5 kali 3. Sekarang kita punya rumah 8. Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang minta, berikan. Saya peluk istri saya nangis, saya nyembah Tuhan, saya bilang ampuni saya. Ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan kasih ingat saya orang kaya yang bodoh. Tuhan kasih ingat saya. Tuhan sadarkan saya bukan jadi orang kaya yang bodoh. Ketika Tuhan bilang juallah hartamu dan beri, orang kaya pulang. Dan hari itu tanggal 2 Oktober 2022, tanggal yang baik, cantik. Saya ingat 2 Oktober 2022. 5 rumah saya serahkan semua. Harta berkat yang Tuhan beri ke saya serahkan semua ke gereja. Saya panggil majelis semua tanda tangan. Ini uang beras sekitar M, saya nggak tahu berapa M. Ku beri semua untuk pekerjaan Tuhan. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Jujur kalau saya nggak bisa, saya nggak mau, berat saya. Tapi karena Tuhan, lepas itu saya melayani, wow sukacita enak. Gak ada lagi rasa tertuduh, gak ada lagi rasa bersalah. Nyembah Tuhan, wow. Sampai hari ini saya melihat kebaikan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yang terakhir, pesan apa yang kita bisa ambil melalui pembacaan ini? Yang pertama, Tuhan bilang jangan pernah putus harapanmu. Yang terakhir, pada ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Garis bawahi kata yang mencari Dia. Yes. Yang terakhir, firman Tuhan mau bilang pagi ini orang yang beriman, orang yang punya kasih setia, dia tidak akan tinggalkan Tuhannya. Dia tidak akan tinggalkan persekutuannya. Dia tidak akan tinggalkan ibadahnya. Dia tidak akan tinggalkan jam doanya. Saya bersama istri sudah mengambil komitmen 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Subuh, siang, dan malam. Saya tidak akan pernah meninggalkan. Saya terus terhubung dengan Dia. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ini ada di minggu ketiga ya. Kedua atau ketiga. Dalam setahun itu ada 53 minggu. Dan kita ada di minggu yang ke-48 kalau saya tidak salah. Coba tengok dari Januari sampai hari ini. Tidak ada yang bolong, gak ada yang alpa, gak ada yang malas. Halo, Jemaat GBO Kumene, amin atau aman? Amin atau aman? Coba cek samping kiri kananmu, lihat. Kentara itu orang yang setia mencari Tuhan. Ada yang bilang siap-siap maka Pak Pendeta. Siap-siap mak Pak Gem waktu hari. Kenapa kau tidak datang ibadah? Saya sudah siap-siap Pak Gem. Oh terus kenapa nggak muncul? Wih Pak Gem, waktu mau keluar rumah toh, tiba-tiba hujan besar turun. Oh darah Yesus. Tiba-tiba beng hujan besar turun. Saya bilang kalau setiap hari Minggu hujan besar turun. Kok tidak pergi gereja? Alkitab bilang tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Ada amin? Tidak ada. Saya berani mau bilang jemaat Tuhan, engkau yang tekun mencari Tuhan. Pemazmur bilang, dulu aku muda, sekarang sudah jadi tua. Tapi aku tidak pernah melihat orang yang mencari Tuhan. Anak cucunya apa? Apa? Yes, ini janji Tuhan. Anak cucumu tidak minta-minta, kau yang setia mencari Tuhan. Kalaupun hari ini kau bilang, kok saya udah setia ini Pak Pendeta. Tapi kok anak cucuku belum juga? Tunggu. Tunggu. Sebab firman itu ya dan amin. Terus cari Tuhan. Terus layani Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini. Terus layani Tuhan. Sekecil apapun pelayananmu. Di tempat saya penari, ada 45 penari saya. Saya terus briefing dia. Saya terus katakan bahwa kamu dan Pak Gem sama di mata Tuhan. Hanya di mata orang kamu dan saya beda. Saya berkata di mata Tuhan kita sama, yang bikin kita beda adalah ketika kita tidak melayani dengan ketulusan.
Dengar semua para pelayan Tuhan hari ini di tempat ini, saya mau bilang, saudara dan saya sama di mata Tuhan. Saya tidak lebih baik. Yang membuat kita beda adalah ketulusan kita melayani. Kalau engkau melayani karena ingin sesuatu, maka kita beda. Tapi kalau kau melayani karena Tuhan, kita sama. Ada amin? Teruslah layani Tuhan. Sudah kita mau akhiri tahun 2024 ini. Kalau hari ini, tahun ini banyak ibadahmu bolong-bolong, mari berdoa dan berkata, Tuhan, beri aku kesempatan tahun 2025. Karena tidak semua orang Tuhan kasih kesempatan, saya kasih tahu. Ada teman saya undang pemain musik, singer, pelayan altar. Saya menutup firman Tuhan, kesaksian real teman saya. Dia pegawai negeri di Kota Daeng. Diingatkan, besok kita pergi ibadah ya. Dia bilang, Pak Pendeta sorry, besok pagi itu saya mau mancing, saya sudah janjian sama teman-teman. Kita mau pergi mancing di Maros Pangkep sana. Saya gereja sore nanti. Oh baik. Pagi subuh dia udah bangun, siapkan alat pancingnya. Dia bawa anaknya, dia pergi. Dia naik kendaraan motor, dia gonceng anaknya pergi. Dan ketika melewati Maros mau masuk Pangkep, terjadi kecelakaan. Dia dihantam mobil truk. Dan pagi itu menjadi hari terakhir Bapa dan anak mati di tempat. Dia bilang apa? Saya gereja apa? Gereja apa? Masih dapat gereja? Anda tidak bisa mengatakan saya gereja sore, gereja ini. Karena hidupmu ada di tangan Tuhan, bukan di tanganmu. Sebab itu ketika Tuhan masih beri kau waktu dan kesempatan, dengar, carilah Tuhan. Kita angkat pujian ini, kau tunjukkan kasih setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes. Kau menyediakan yang ku perlu. Ya, Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. kau tunjukkan. Haleluya. Haleluya. Kau setia, kau ya Bapa yang setia. Mari sama-sama kita agungkan. Katakan Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Yes, amin. Kau mulia, tenanglah jiwaku, ku aman bersama. Lebih dari harta, Kaulah segalanya Tuhan. Bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang saudara punya. Yesus segalanya, Yesus hartamu, Yesus sudah lebih dari cukup. Haleluya, Jesus. Kau tunjukkan
biar keyboard saja yang mengalun. Saya beri waktu jemaat untuk berdoa. Pulanglah jemaat GBI Okumene. Pulanglah. Tuhan yang kau sembah, Dia Tuhan yang setia. Tuhan yang kau muliakan, Dia Tuhan yang berkati hidup. Kalau hari ini kau mengalami pergumulan, ingat umat Tuhan di Babel. Tuhan tunjukkan kasih setia. Kalau hari ini engkau berkata aku tidak kuat Tuhan, ada tangan Tuhan yang kuat yang akan terulur bagimu. Ada tangan kemurahan yang selalu setia menolong. Saya mau berdoa bagi saudara yang membutuhkan tangan kemurahan-Nya. Apapun pergumulanmu, apapun harapanmu, mari ke depan. Saya mau berdoa. Jika saudara bisa berlutut, berlututlah dan memohon kasih setia Tuhan. Saya persilahkan. Kita angkat kor pujian. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan, silakan jemaat Tuhan. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau Kalau hari ini Tuhan memanggilmu, jangan keraskan hatimu. Amin. Perkenankan hamba-Mu Tuhan. Perkenankan hamba-Mu. Kau yang memanggil. Kau yang memanggil umat-Mu. Biar tangan-Mu sendiri yang memberkati, menolong. Terimalah berkat-Nya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Amen. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi, mari katakan, kau tunjukkan. Hosana. Yang Tuhan, kau setia, kau dulu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau tunjukkan setiamu, kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau setia, amin. Sampai selamanya Dia setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Beri kemuliaan bagi Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan jemaat duduk kembali. Kembalikan pujian, hormat, glory hanya bagi Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang Tuhan boleh tabur di tempat ini. Bapak berdoa mohon berkat Tuhan. Berkatilah GBI Okumene di tempat ini. Berkati pimpinan, gembala, majelis dan semua pelayan Tuhan. Pakai hidup mereka terus untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Jaga, lindungi, pelihara jemaat-Mu di tempat ini. Keluar masuk rumah mereka, tuntun dan sertai Tuhan. Dan apapun yang jemaat-Mu kerjakan, studi pendidikan mereka diberkati, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita yang terima berkat Tuhan bersama berkata amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini berkat Tuhan, amin. Yang berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton yang telah menjadi berkat bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Saya menginfokan kepada jemaat Tuhan sekalian, di depan Bapak Ibu Saudara ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Sebelum itu sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih atas lawatan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang hadir bagi setiap pribadi kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan akan terus hidup dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terus perlengkapi hamba-Mu Tuhan, berikan urapan yang lebih lagi Tuhan. Biar dimanapun dia berdiri melayani Tuhan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang mengurapi Bapa. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Yang akan memberikan persembahan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami,
selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk selama sepekan. Saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Shalom. Ya, mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat sidang GBI Oikumene mengucapkan terima kasih kepada, saya panggilnya Mas Anton ya, dari Bapak Pendeta Anton Arwan yang sudah memberkati kita pagi hari ini. Amin. Nah itu yang pertama, lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Ya, kalaupun kita cuma simpatisan bertamu, saya mengucapkan selamat datang di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mempunyai tempat tetap di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada form selamat datang. Nah itu silakan nanti diisi, pulpennya boleh minta sama teman-teman asar yang sedang berjalan di samping kiri kanan. Ada form selamat datang, boleh diisi. Setelah form tersebut diisi, nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah teman-teman siapkan. Dengan rekan-rekan yang sudah siapkan pada saat nanti keluar. Jadi boleh diisi nanti akan dapatkan souvenir. Selain itu di teman-teman yang asar juga ada form permohonan doa. Dan yang akan kita doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di dalam menara doa kita di Pondok Daud. Ya, jadi jam 3 sore kita ada menara Pondok Daud, nanti boleh tulis pergumulan doanya, nanti kita akan doakan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang mungkin ingin didoakan setelah ibadah, boleh tinggal saja sebentar, nanti kita akan doakan bersama-sama. Ya, baik itu yang ketiga. Lalu berikutnya untuk tengah minggu ini ada Natal terakhir dari Komsel Pemuda yang akan dilaksanakan di tempat ini, jadi spesial. Boleh ditampilkan, oh iya, Christmas Fusion Ground, jadi komsel kita namanya Ground, jadi silakan bagi anak-anak muda yang mau, yang bahkan belum tergabung di dalam Ground, boleh ikut. Ya, boleh ikut, nanti kita akan adakan tukar kado di sana. Jadi silakan, teman-teman sudah dari teman-teman Gold City sudah menyiapkan acara yang sedemikian rupa, jadi nanti akan diadakan di sini, khusus untuk kita semua. Jadi yang belum tergabung dalam Ground juga boleh ikut.
Ya, cuman ada daftar linknya supaya nanti dapat nomor. Setelah daftar link, nanti di email akan dapat nomor untuk dinomorin kadonya. Jadi pada saat tukar kado nggak perlu lagi panitia itu repot-repot. Jadi silakan waktu bungkus kado di di wrap, ditulis memang lah ya nomornya, sehingga pada saat itu teman-teman panitia hanya tinggal mengumpulkan dan kita bisa nanti bersuka cita bersama merayakan kelahiran Tuhan Kristus. Yang mau katakan amin? Ya baik, silakan nanti itu. Jangan lupa nanti setelah jam 5 dan jam 7 malam tetap ada ibadah raya 2 dan yang ketiga. Untuk tanggal 25 kita ada tetap 2 kali ibadah, pagi dan sore jam 5. Jadi untuk tanggal 25 nanti saya sudah umumkan memang ada jam 9 pagi dan jam 5 sore. Jadi tidak usah terburu-buru harus ngumpul semua di pagi karena tempat ini juga terbatas sekali gitu ya. Parkirannya apalagi terbatas sekali gitu ya. Beberapa kali kita mengadakan kegiatan di sini parkirannya sampai keluar ya. Kadang-kadang kita diprotes juga sama tetangga kita karena parkirannya terpakai gitu. Ya jadi untuk tanggal 25 jangan tidak usah buru-buru ini di pagi, di sore juga ada. Jadi kita adakan 2 kali ibadah gitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi jangan lupa di hari Selasa juga ada kegiatan, lalu kemudian jangan lupa juga untuk kita semua yang pulang kampung, hati-hati di jalan, ya dalam perjalanan pulang, gak usah terburu-buru, minta doa sama Tuhan, berdoa sebelum perjalanan pulang, dan salam buat keluarga besar yang ada di kampung. Kasih kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Baik, itu saja pengumuman dari saya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, sebelum untuk semua bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini, kepadamu-lah Tuhan kami datang membawa hidup kami. Kepadamu Tuhan kami tetap datang berserah dan menaruh pengharapan sepenuhnya bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dan Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Firman-Mu Tuhan yang tegar meneguhkan hati kami. Firman-Mu yang datang Tuhan menegur kami untuk mau tahu dan mau bernaruh harap hanya kepada Tuhan.
dan selalu mau mencari dan mencari Tuhan akan Engkau. Olehnya Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, ampuni kami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menuntun kami dan tetap memelihara kami. Yang membaharui setiap akal pikiran kami, hidup kami ini. Agar kami mau tetap mau berserah. Agar kami mau tetap memberi hidup kami kepadamu. Karena kedaulatan hidup kami hanya ada di dalam tangan-Mu. Kami selalu percaya bahwa Tuhan pasti dan selalu memberi yang terbaik. Walaupun itu sukar dan sulit Tuhan, tetapi iman kami Engkau tetap ada bersama dengan kami. Itulah Tuhan, kami bangga memiliki Engkau. Olehnya Tuhan kami juga mohon kepadamu, kepada hamba-Mu yang Kau telah percayakan di pagi hari ini, membentangkan kebenaran firman-Mu, kami mohon, kembalikan pengurapan-pengurapan-Mu Tuhan, bahkan lebih daripada itu singkapkan terus menerus rahasia-rahasia firman-Mu kepada hamba-Mu, agar dimanapun dia berada Tuhan, di dalam bentuk pelayanan apapun bentuknya Bapa, Engkau sertai dengan kuasa-Mu, sehingga pelayanan menjadi keberkatan adanya. Tuhan kami percaya, dan lewat semuanya akan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Berkatilah rumah tangganya Tuhan, berkatilah anak istrinya, berkatilah Tuhan sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, berkatilah segala sesuatu yang dia lakukan Tuhan. Kami percaya karena sumber segala sesuatunya hanya daripadamu Tuhan. Itulah Tuhan yang kami terlalu menaruh pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa bagi Ibu Gembala kami di tempat ini, di usia yang sudah tua ya Bapa. Kami mohon terus menerus Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang prima. Dan biarlah Tuhan lewat usianya Tuhan, dia tetap mau setia dan setia. Demikian juga anak cucu mereka ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, sumber kekuatan dan sumber segala sesuatunya menjadi bahagian dalam rumah tangga anak cucu daripada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga berdoa bagi sidang jemaat kami Tuhan, yang saat ini kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya dan kami imani Tuhan yang lebih tahu dan lebih mengenal. Sekiranya Tuhan mereka ada di dalam Tuhan kondisi tubuh yang lemah, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Di sini Tuhan kami berdoa, tangan-Mu yang penuh kuasa yang akan menjamah umat-Mu yang dalam memerlukan pertolongan kesehatan. Kami berserta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang Tuhan dalam kesulitan apapun ya Bapa, Tuhan berikan solusi yang terbaik sehingga mereka Tuhan dapat menikmati berkat-berkat daripada Tuhan jua. Terima kasih ya Bapa, bangsa dan negara kami juga kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkaulah yang mengatur segala sesuatunya, terutama para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah kiranya roh takut akan Engkau menjadi bahagian dalam hidupnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, biarlah kiranya Tuhan di akhir tahun ini kami tetap mau berserah. Sebelum kami melangkahkan kaki kami di tahun yang baru, mungkin ada banyak hal yang kami buat Tuhan yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan ada sukacita ketika kami melangkah di tahun baru. Hati yang baru Tuhan. Dan kami mau terus menerus sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang Kau teguhkan kami di pagi hari ini. Kami mau Tuhan mengubah, berubah, dan terus mau mencari akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, yang dimana Engkau telah mengajarkan kami, demikian adanya. Bapa kami yang ada
dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-mu, jadilah kehendak kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk maupun pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bersatu dulu sejenak. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya.